Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah bank swasta di Pasar Lama, Serang, Banten, Jumat pagi terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Api melalap lantai 2 kantor bank swasta di Pasar Lama, Serang, Banten. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Petugas dan warga berusaha mengeluarkan barang berharga dari bangunan yang terbakar. Api berhasil dipadamkan setengah jam setelah petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, seorang pria paruh baya tewas tersengat listrik tegangan tinggi saat melintasi banjir di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Evakuasi berlangsung dramatis karena petugas takut masih ada aliran listrik di dalam air. Terus siapa juga panggil? Ada di pojok. Seorang pria parubaya bernama Basuni tewas tersengat aliran listrik tegangan tinggi saat melintasi wilayah yang terdampak banjir di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Proses evakuasi jasad korban berlangsung dramatis karena petugas pemadam kebakaran yang dibantu warga harus hati-hati mengevakuasi tubuh korban keluar dari genangan air karena takut masih ada aliran listrik di dalam air yang merendam bagian depan rumah korban. Menurut saksi mata, saat kejadian korban hendak mengambil barang. Ketika berusaha menghindari genangan air tanpa sadar, korban memegang pagar yang ternyata mengandung aliran listrik tegangan tinggi sehingga tubuhnya terpental dan tewas seketika. Ya pertama kan mau dagang, nah takut kena banjir gede naik tembok, itu bukan lewat dari pintu itu, bukan. Naik di tembok, mau loncat kena megang apa, besi kan ada besi itu, megang itu kali kena strumnya, begitu. Untuk proses penyelidikan, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk diotopsi. Sementara itu, pemirsa, satu keluarga di Tuban, Jawa Timur terseret arus banjir bandang. 2 orang yang terdiri dari istri dan anak ditemukan tewas. Tiga orang warga yang merupakan sekeluarga di Tuban, Jawa Timur terseret arus banjir bandang. Mereka nekat menerobos banjir dengan mengendarai sepeda motor saat akan mengungsi ke rumah kerabatnya. Namun derasnya air membuat sekeluarga tersebut hanyut bersama motornya. Warga yang mengetahui hal ini kemudian menyusuri sungai dan menemukan korban pada Rabu malam. Korban Erik, 34 tahun, ditemukan tak sadarkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara anak dan istri Erik ditemukan tewas dan langsung diserahkan ke pihak keluarga. Yang ditemukan pertama kali adalah yang laki-laki. Kemudian laki-laki ini ditemukan masih dalam keadaan pingsan, dilarikan ke rumah sakit dan alhamdulillah bisa tertolong. Kemudian yang ditemukan yang kedua, yang perempuan dan tidak bisa tertolong. Dan yang ditemukan terakhir itu adalah yang anaknya yang kecil yang masih usia 4 tahun itu dan dalam juga keadaan meninggal. Selain menelan korban jiwa, banjir bandang di Tuban juga merendam sekitar 40 rumah warga serta beberapa fasilitas umum seperti musola, masjid, dan sekolah. Kini, tim BPBD Tuban sedang membantu warga untuk melakukan pembersihan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca buruk yang terjadi di perairan Selat Sunda membuat aktivitas pelayaran di Pelabuhan Bakahuni, Lampung terpaksa dihentikan. Akibatnya ribuan kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa menumpuk di dermaga. Cuaca buruk di Selat Sunda terjadi sejak Kamis sore kemarin. Gelombang dengan ketinggian 6 meter dan kecepatan angin hingga 69 knot memaksa pihak Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD ke Bakahuni menghentikan seluruh aktivitas kapal yang akan berlayar demi keselamatan penumpang. Larangan berlayar ini berlaku mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat tadi malam sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Akibatnya, ribuan kendaraan menumpuk di semua dermaga hingga 4 jam lebih. Jika cuaca tak kunjung membaik,
maka dipastikan akan terjadi kemacetan hingga jalan lintas Sumatera. Selain kendaraan, ratusan penumpang pejalan kaki juga tertahan di area loket hingga berjam-jam. Mereka terpaksa menunggu sampai cuaca kembali normal. Berangkat dari jam 7:30 sampai sekarang baru nyampe. Gelombang di tengah laut gimana? Wah, sangat takut, Pak. Rada ini goyang-goyang banget. Penumpang di dalam kapal pada panik nggak? Ya, sebagian ada yang panik, sebagian ada yang tenang. Tapi untuk sebanyak saya naik kapal ini ya, Pak ya, ini yang paling. Ya sementara ini memang dalam hal cuaca memang berubah-ubah. Nah, bagi saudara-saudara saya sementara tunda dulu perjalanan karena kan untuk tiket seperti kan sementara kan di close karena belum ada penyeberangan akibat dari Merak masih tutup pelabuhannya seperti itu. Jadi Mengingat kondisi ini, para penumpang diharapkan menunda perjalanannya dan bersabar menunggu hingga kondisi gelombang laut membaik. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan melaporkan. Sementara itu, pemirsa, akibat cuaca buruk membuat ratusan kendaraan calon penumpang kapal yang akan menyeberang ke Sumatera mengular ke jalan raya arah Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Gelombang tinggi dan angin kencang membuat sejumlah kapal feri sulit bersandar di Pelabuhan Merak. Cuaca buruk ini membuat pengelola pelabuhan sempat menutup sementara aktivitas bongkar muat. Akibatnya, antrian ratusan truk angkutan logistik dan mobil pribadi tertahan di dermaga hingga ke jalan raya arah Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten dari Kamis malam hingga pagi tadi. Pengelola pelabuhan akhirnya membuka 3 dermaga reguler, yakni dermaga 4, 5, dan 7. Sementara sisanya masih belum melayani angkutan. Pemirsa, cuaca buruk yang terjadi di perairan Selat Sunda membuat aktivitas pelayaran di Pelabuhan Merak dan Bakauheni terpaksa dihentikan sementara, pemirsa. Apakah penghentian aktivitas masih terjadi dan bagaimana dengan jadwal penyeberangan selanjutnya? Kita sapa rekan kami, pemirsa, rekan Iskandar Nasution yang saat ini sudah berada di Pelabuhan Merak, Banten. Halo, selamat siang rekan Iskandar. Selamat siang, Kang. Ya, rekan Iskandar, apakah antrian kendaraan hingga siang hari ini masih terjadi di sana? Baik, bisa dapat saya kabarkan, memang dampak cuaca buruk yang terjadi pada malam tadi, memang antrian masih ada terjadi di beberapa kantung-kantung parkir di pelabuhan, seperti yang ada di pelabuhan, seperti yang ada di dermaga eksekutif Merak ini. Demikian. Ya, Iskandar, hingga saat ini bagaimana situasi cuaca di sana? Apakah cuaca masih buruk dan mengganggu perjalanan arus kendaraan yang akan naik ke kapal feri? Ya, bisa saya kabarkan bahwasanya pada saat ini cuaca agak membaik. Lihat ombak juga tidak begitu tinggi seperti yang tadi malam. Seluruh dermaga yang sempat ditutup hari ini bisa semuanya dibuka kembali dan terlihat sudah mulai lancar untuk penyeberangan. Oke, rekan Iskandar, kalau cuaca buruk di Pelabuhan Merak ini apakah bisa diprediksi pukul berapa saja biasanya cuaca buruk terjadi di sana? Bagaimana, Pak? Bisa diulang? Kalau cuaca buruk di Pelabuhan Merak ini apakah bisa diprediksi rekan Iskandar dan pukul berapa saja biasanya terjadi cuaca buruk di sana? Baik, biasanya kalau cuaca buruk ini pada sore hari seperti kemarin itu terjadi sekitar pukul 5 sore hingga malam hari dengan ketinggian gelombang yang mencapai 2,2 meter dan kecepatan angin sekitar 32 knot. Demikian, Pak. Oke, tidak hanya dari Pelabuhan Merak, pemirsa, kita juga sudah ada dari Pelabuhan Lampung di Bakauheni, Pelabuhan Bakauheni di Lampung, ada rekan Heri di sana. Halo, selamat siang rekan Heri. Selamat siang, rekan Heri, apakah antrian kendaraan karena cuaca buruk masih terus terjadi hingga siang hari ini di Pelabuhan Bakauheni? Ya, betul sekali, Pram dan Bapak, dapat saya laporkan bahwa pasca dibukanya kembali Pelabuhan Bakauheni dan Merak setelah akibat cuaca buruk ditutup akibat cuaca buruk, antrian kendaraan di Pelabuhan Bakauheni sampai saat ini masih menumpuk. Khusus untuk di dermaga 1 atau di dermaga
dermaga eksekutif atau dermaga 7 dermaga eksekutif Pelabuhan Bakahuni, antrian sampai saat ini masih mengular hingga sampai dengan jalan lintas Sumatera. Demikian. Iya Heri, berapa lama kendaraan tertahan akibat mengantre karena cuaca buruk ini? Untuk kendaraan truk, bahkan masih ada yang mengantri sejak tadi malam. Dan sampai saat ini masih belum bisa dapat menaiki kapal, seperti itu. Oh, rekan Heri, kalau Anda lihat di sana, ini antrian kendaraan ini didominasi dengan kendaraan pribadi yang akan berlibur atau kendaraan truk-truk besar di sana? Betul sekali, Pram, bahwa untuk kendaraan pribadi biasanya pada umumnya kendaraan pribadi ini akan berlibur pada libur Nataru dan Tahun Baru, peringatan Natal dan Tahun Baru. Nah, dan untuk kendaraan truk ini hanya lalu lalang atau ekspedisi biasa seperti biasa, seperti itu. Baik, terima kasih Heri Folistiawan langsung dari Pelabuhan Bakahuni Lampung, dan tadi juga ada Iskandar Nasution dari Pelabuhan Merak Banten. Terima kasih rekan-rekan dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, memasuki masa libur Hari Raya Natal dan memasuki perayaan akhir tahun dibarengi dengan libur akhir semester anak sekolah. Seperti di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, ratusan kendaraan menumpuk di dermaga eksekutif. Ya, sedangkan di Pelabuhan Makassar dipadati ratusan penumpang menuju Pulau Jawa dan Kalimantan. Meski belum memasuki puncak mobilitas masyarakat menyeberang untuk berlibur dan merayakan Hari Raya Natal bersama keluarga, Pelabuhan Merak Banten sudah mulai dipadati warga. Ratusan kendaraan pribadi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera dan Pulau Jawa tampak menumpuk di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Data yang dihimpun PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak, realisasi total penumpang mencapai 37.212 orang dan 8.295 unit kendaraan yang telah menyeberang dari pelabuhan ini ke Pelabuhan Bakahuni Lampung. Tingginya animo masyarakat yang akan menyeberang ini menyebabkan keterlambatan angkutan kapal dari jadwal yang telah ditentukan. Daerah Cikarang utama masuk ke Jakarta itu macet, turun di Kebun Jeruk macet, sama di daerah Serang mau masuk pelabuhan macet karena penyempitan jalan. Tadi masuk sini juga udah penuh karena mungkin liburan sekolah akhir tahun juga ya. Sementara PT ASDP Indonesia Ferry Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur menyiapkan sebanyak 52 kapal motor penumpang untuk melayani penyeberangan di Selat Bali pada libur Natal dan Tahun Baru. Tingginya animo masyarakat yang berlibur pasca COVID-19 diperkirakan akan mengalami kelonjakan sebanyak 33%. Di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 684 penumpang akan diberangkatkan menggunakan 2 kapal pelni, yaitu KM Gunung Dempo dan KM Lembelu, untuk tujuan ke Pulau Jawa dan Kalimantan. Setelah sebelumnya KM Gunung Dempo menurunkan 1.710 penumpang dari Ambon dan Papua, sementara KM Lambelu menurunkan 963 penumpang dari Kalimantan. Jumlah penumpang kapal di Pelabuhan Makassar selama Natal dan Tahun Baru diprediksi meningkat 20% dan kunjungan kapal naik 4%. Bahkan di Pelabuhan Laurentius Sail Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, ribuan pemudik asal Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru telah tiba. Salah satunya jatuh pingsan akibat membludaknya penumpang. Aparat berjaga di lokasi langsung mengevakuasi korban ke ruang tunggu untuk mendapatkan pertolongan. Diperkirakan kepadatan puncak arus mudik di tanggal 23 Desember, 2 hari sebelum Hari Raya Natal. Tim Liputan iNews melaporkan. Puncak arus mudik pada perayaan Natal dan Tahun Baru diprediksi akan jatuh pada hari ini. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.